Oke guys, pada video kali ini gua akan mengulas sampai meremas alur cerita film The Midas Touch. Film ini telah rilis di tahun 2013 mengisahkan seorang pria yang awalnya bekerja sebagai seorang debt collector, namun suatu ketika ia mendapatkan tugas untuk menagih pembayaran kepada seorang pria. Sayangnya, pria tersebut tidak memiliki uang sepeser pun. Dikisahkan pria ini hanya memiliki 7 gadis muda belia. Nah, apakah yang akan terjadi? Yuk guys, kita kocok alur ceritanya. Berawal dari seorang pria yang dermawan bernama Maki sedang berjalan sendirian. Terlihat raut wajah Maki yang begitu kusut semeraut seperti benang kusut. Saat di perjalanan, tak sengaja ia berpapasan dengan seorang wanita. Ternyata, wanita itu adalah seorang copet profesional. Tak mau kehilangan dompetnya, Maki segera mengejar wanita tersebut. Namun sayangnya, Maki tidak sengaja menggeranyangi montain milik wanita itu. Alhasil, seorang polisi yang berada di TKP menyangka bahwa Maki melakukan pelecehan. Yang lalu, Maki dibawa ke sebuah polsek terdekat untuk diinterogasi mengenai identitasnya. Saat diajukan pertanyaan untuk apa Maki datang ke Korea, dan lalu film pun dimulai. Dikisahkan bahwa Maki ini seorang debt collector yang sangatlah bengis dan tak memiliki belas kasihan. Suatu ketika, ia menerima tugas untuk menagih hutang piutang kepada seorang pria. Di sana, Maki menagih hutang itu bersama 4 orang anak buahnya. Saat memencet bel rumah itu, ternyata tidak ada jawaban sedikit pun dari sang pemilik rumah. Jadi mau tidak mau Maki dengan anak buahnya menobrak pintu itu secara paksa. Yang lalu, Maki yang terkenal bengis dan tak kenal ampun ini menagih hutang piutang secara paksa. Namun apa daya, pria ini sama sekali tak memiliki uang sepeser pun. Disebutkan, pria ini hanya memiliki sebuah impian dan 7 gadis muda belia untuk menjadikan mereka artis bintang film yang terkenal. Mendengar ucapan pria itu, sontak mengundang tawa Maki dan anak buahnya. Jadi, Maki yang tidak memiliki pilihan lain, langsung mengambil alih aset yang dimiliki pria tersebut. Melihat peluang emas di hadapannya, Maki lalu menyetujui untuk mengambil alih 7 gadis itu sebagai ganti ruginya. Sekaligus, Maki akan menjadi manajer untuk mendanai mereka agar menjadi artis yang terkenal di kemudian hari. Di tempat lain, ada seorang gadis manis seperti gula bernama Suen. Diceritakan, gadis muda satu ini adalah seorang produser aktor ternama di Hong Kong. Dari scenes ini, bisa dipastikan Suen adalah seorang produser yang sangat profesional. Terlihat saat ia memberikan arahan kepada seorang aktor kesayangannya. Saking sayangnya dengan sang aktor, hingga Suen memodifikasi kaca apartemen itu agar terlihat tembus pandang, hanya untuk memantau seluruh kegiatan aktor kesayangannya. Usut punya usut, ternyata Suen memiliki perasaan lebih dengan aktor tersebut. Namun ia belum berani mengungkapkannya. Scenes berpindah kepada Maki. Ternyata, Maki mempergunakan kemolekan tubuh 7 gadis tersebut untuk meraup banyak keuntungan dengan membawa mereka ke sebuah tempat karaoke. Tentunya ketujuh gadis itu langsung digeranyangi oleh para pria hidung belang. Karena para gadis itu melakukan perlawanan saat ingin digeranyangi, sontak menyulut api amarah kepada seorang pengunjung. Seketika, Maki yang memperkenalkan ketujuh gadis itu langsung dicerca dan dimaki oleh pengunjung tersebut. Dari kejadian tersebut, Maki merasa bahwa harga dirinya telah direndahkan. Dari sinilah Maki berjanji untuk membina mereka agar sukses menjadi artis bintang film yang terkenal. Pada esok harinya, Maki yang kurang berpengalaman dalam bidang promosi maupun dunia perartisan
mendatangi sebuah acara pemberian penghargaan aktor terbaik di Hong Kong. Bak peribahasa ada udang di balik batu. Ternyata maksud kedatangan Maki ke sana untuk mencari sensasi agar media menyoroti tingkah laku mereka. Namun, Suen yang merasa ada sesuatu yang tidak beres, lalu memerintahkan pihak keamanan untuk menangkap mereka. Di sana, Suen menceramahi Maki bahwa cara mereka ini adalah cara yang salah untuk menggapai sebuah keinginan. Alih-alih agar dikenal di media, ternyata perilaku konyol tadi membuat mereka semakin terpuruk dan dicemooh oleh banyak orang. Namun, dengan ketekatan yang sudah bulat, Maki memberikan motivasi untuk membakar api semangat kepada 7 gadis itu, agar kita harus tetap berjuang untuk menggapai keinginan kita. Tak patah arang pada esok harinya, Maki mencoba memperkenalkan ketujuh gadis itu kepada seorang sutradara perfilman. Melihat kemuliaan tubuh para gadis, ternyata sang sutradara memberikan sinyal yang positif mengenai ketertarikannya untuk mengajak para gadis ini berakting di layar lebar film berkudaan. Mendengar ucapan dari sang sutradara, tanpa pikir panjang, Maki langsung saja menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Dan untuk yang kesekian kalinya mereka kembali mengalami kegagalan. Di tempat lain, saat Suen sedang membasuh wajahnya, tiba-tiba secara mengejutkan mendengar sebuah berita mengenai sang aktor itu mengungkapkan bahwa saat ini Suen sudah bukan lagi produsernya. Suen yang mendengar berita itu langsung saja gaspol remblong ke kantornya. Ternyata aksi heroik Suen memodifikasi kaca tembus pandang itu telah terbongkar. Karena sang aktor merasa risih dan terganggu, yang lalu menyudahi kontraknya kepada Suen. Sehingga mau tidak mau Suen harus diberhentikan di tempat kerjanya. Bak peribahasa kacang lupa akan kulitnya dikisahkan dulu Suen mati-matian membesarkan nama sang aktor hingga menjadi seperti ini. Dari sana tumbuhlah benih-benih cinta Suen kepadanya. Namun apa daya, nasi sudah menjadi bubur. Kali ini Suen harus melapangkan dadanya bahwa saat ini ia telah dibuang begitu saja. Ternyata berita itu sudah merebak ke seluruh penjuru kota. Maki yang mendengar berita itu tentu tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini dengan cara menyuruh anak buahnya untuk menculik Suen. Di sana, Maki mengajak Suen bekerja sama untuk mengorbitkan ketujuh gadis itu agar menjadi artis ternama. Dan akhirnya, dengan meminta pembayaran cukup tinggi dan juga berbagai jenis tunjangan fasilitas, akhirnya Suen menjalani kontrak kerjasama bersama Maki. Singkat cerita, kedatangan Suen membuat warna baru di manajemen itu. Suen yang jam terbangnya sudah tidak diragukan lagi, langsung memberikan ide untuk membentuk suatu girl band agar mereka mampu bekerja sama dengan baik. Dan lalu, terbentuklah nama girl band dengan nama Oh My Girl. Tak mau kehilangan banyak waktu dan kesempatan, Maki dan Suen langsung menyewa seorang guru vokal untuk melatih seni tarik suara mereka. Tak sampai di situ, mereka juga menyewa seorang pelatih penari koreo untuk mempelajari gerakan agar terlihat lebih menarik dan energik. Yang lalu, diadakanlah sebuah meeting bersama. Di sana Suen mengatakan bahwa ada beberapa pihak produksi film yang mau memakai jasa mereka. Namun sayangnya, film itu berbau film dewasa. Tentu saja Suen dan Maki menolak ajakan kerjasama itu. Tak patah arang, Suen memberikan ide cemerlang untuk membuatkan mereka video klip dan juga album girl band yang akan diputarkan setiap hari di media. Mendengar ide cemerlang dari Suen, Maki merasa mendapatkan sebuah harapan yang baru. Namun sayangnya, dana yang dibutuhkan pun tidak sedikit. Tentu dengan keyakinan yang kuat, Maki kembali siap menggelontorkan dana untuk menggapai impian mereka. Singkat cerita, mereka akan melakukan konser perdana di sebuah mall.
Terlihat semua begitu dipersiapkan secara profesional. Namun apa daya, saat ini Dewi Fortuna belum berpihak kepada mereka. Terlihat tidak ada satu orang pun yang menonton konser perdana dari mereka. Pada malam harinya, terlihat wajah kusut dari Meki karena merasa usahanya selama ini hanya sia-sia. Ditambah lagi, dana dari Meki pun sudah habis terkuras. Tak lama kemudian, datanglah anak buah dari Meki untuk menagih hutang piutangnya selama ini, karena telah mendanai seluruh keperluan dari ketujuh gadis tersebut. Di sana anak buahnya mengatakan agar Meki berhenti untuk menggapai impiannya. Diceritakan bahwa Meki saat dulu kala tidak percaya akan yang namanya impian. Namun saat ini Meki sudah banyak berubah. Ia lebih mementingkan untuk mengejar impiannya, walau harus merasakan pahit dan perihnya menjalani suatu proses kesuksesan. Mendengar keyakinan dari Meki, lalu Swen berinisiatif untuk pergi ke sebuah perusahaan yang berada di Korea. Di sana ia mempromosikan ketujuh gadis tersebut. Namun apa boleh buat, sang bos hanya memilih 5 dari ketujuh gadis tersebut. Saat makan malam bersama, disebutkan bahwa saat ini mereka sudah ada kontrak dengan sebuah perusahaan. Namun sayangnya, hanya akan terpilih 5 gadis yang beruntung. Disebutkan, barang siapa yang mendapatkan telur yang mentah, berarti ialah gadis yang terpilih. Pada esok harinya, terlihat raut wajah sedih bercampur haru kepada Meki. Di sana, Meki berpesan agar di sana mereka belajar yang rajin dan tekun. Seusai ditinggal, Meki pun masih mengenang kepergian kelima gadis tersebut. Tak lama kemudian, datanglah Swen. Di sana Swen menjelaskan bahwa mereka akan menjadi seorang superstar, dan dalam 5 tahun ke depan mereka akan kembali. Nah, saat itulah Meki akan menjadi manajer utama bagi mereka. Tak lama kemudian, telepon Meki pun berdering. Ternyata 2 gadis yang tersisa memaksa memerani sebuah film. Tentu dengan minimnya jam terbang akting mereka berdua, terjadilah masalah di tempat syuting. Bisa disimpulkan, sang sutradara sangatlah kecewa karena akting kedua aktris tersebut. Yang lalu, datanglah Meki dan Swen. Di sana, Meki memberikan motivasi kepada 2 gadis ini. Tak sampai di situ, Meki pun mencontohkan bagaimana cara berakting secara profesional. Entah apa maunya Meki yang terlalu menghayati sebuah akting, lalu melompat dan ia pun akhirnya terjatuh dari lantai atas. Dikisahkan, selama 4 hari Meki pun tak kunjung siuman. Dan juga, secara diam-diam Meki pergi meninggalkan mereka. Meki dengan segala upaya membantu para gadis itu untuk menjadi seorang superstar, merasa telah mengalami kegagalan. Namun ternyata, saat Meki pergi meninggalkan mereka, mereka semua malah menjadi seorang superstar. Perkataan Swen pun telah menjadi kenyataan. Mengenai 5 tahun ke depan, mereka akan kembali dan menjadi artis yang terkenal. Dan juga, mereka pun saat ini sudah kembali menjadi satu grup girl band. Bak peribahasa berakit-rakit ke hulu berenang ke tepian, diadakanlah sebuah reuni fans girl band Oh My Girl. Ternyata, Meki yang masih di dalam penjara dibebaskan dengan seorang pria yang menjaminnya, dan Meki pun langsung menuju ke acara Oh My Girl. Sesampainya Meki di sana, ternyata acara pun telah berakhir. Di sini, Meki merasa bahwa dirinya telah dilupakan begitu saja. Namun ternyata, ketujuh gadis itu dan juga Swen pun tetap setia menunggu kedatangannya. Di sana, mereka menyadari bahwa jika tidak ada Meki di kala itu, mereka saat ini bukanlah siapa-siapa. Lalu film pun tamat.
Oke guys, begitulah alur cerita film dari The Midas Touch. Hal yang terpenting dalam film kali ini, bahwa semua keinginan dan impian kita pasti akan menjadi sebuah kenyataan. Tergantung seberapa keras kemauan kita untuk menjalani sebuah proses. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video terupdate dari channel ini. Oh ya, bagi kalian yang masih ingin mendengar alur cerita film lainnya, silakan mengklik salah satu gambar yang muncul di layar kaca kalian saat ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya undur diri. See you next video and bye-bye.